Hey, namaku Patrick. Aku berumur 14 tahun. Aku akan menceritakan kepadamu bagaimana aku harus tumbuh dewasa secara tidak terduga. Keluargaku kaya, tetapi orang tuaku tidak membelikanku PlayStation ataupun smartphone terbaru. Padahal itu murah. Hanya saja ada 5 anak dalam keluarga, dan kemudian aku yang paling tua. Saudara serta saudariku sangat menggangguku. Klik subscribe di bawah ini, klik ya, turun, klik subscribe yang belum subscribe ya. Yang udah subscribe turun, klik lonceng. Yang udah dua-duanya, kamu semua aku doain menjadi orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Karena uang yang dihabiskan untuk adik-adikku, kami bahkan tidak bisa pergi berlibur ke negara asal ayah, Irlandia. Untuk waktu yang lama, aku tidak bisa mengerti orang tuaku. Andai saja kami hanya 3 orang dalam keluarga, maka kami akan bepergian dan menjadi lebih bebas. Untuk waktu yang lama, aku menganggap ibu dan ayahku sebagai orang yang sedikit bodoh, dan adik-adikku hanya beban. Aku ingin hidup hanya untuk diriku sendiri. Pada usia 14 tahun, aku tinggi dan terlihat seperti berusia 17 tahun. Ya, gadis-gadis mengejarku dan aku cukup populer. Ditambahkan bahwa faktanya aku adalah pemain football dalam tim sekolah. Semua harapanku terkait dengan karir olahraga. Aku sering membayangkan bahwa aku akan masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa olahraga. Atau aku akan menjadi pemain football profesional. Subscribe di bawah. Mari mau subscribe ya, kayak subscribe nggak? Subscribe. Karena mengapa tidak? Aku akan dibayar untuk setiap pertandingan dan aku akan menghabiskan uangnya hanya untuk diriku sendiri. Dalam mimpiku, aku sudah memilih sendiri mobil sportku dan membayangkan diriku pergi ke pesta selebriti dengan model. Tetapi, satu peristiwa benar-benar mengubah, dan itu tidak hanya pandanganku dan tidak juga pada keluargaku sendiri, tetapi untuk hidupku sendiri. Dalam kejuaraan football, aku bertemu dengan Sharon. Dia adalah cheerleader untuk tim saingan dari kota terdekat dan lebih tua dariku. Dia 17 tahun dan dia cantik sekali. Selama turnamen itu, akulah yang mendapatkan gol kemenangan dan orang-orang menggendongku. Pencapaianku lah yang membuat Sharon tertarik. Tentu saja dia tidak tahu kalau aku berusia 14 tahun. Setelah pertandingan, ada pesta keren di tempat kapten kami. Orang tuanya berada di luar kota dan seluruh rumah bebas. Semua gadis dari tim Sharon diundang. Kami menghabiskan waktu bersama, tertawa dan mengobrol. Kami berdua minum bir dan alkohol mulai mempengaruhi kami. Menjelang akhir malam, Sharon memanggilku ke ruang tamu di lantai atas. Itu adalah pertama kalinya aku melakukannya. Ya, tentu saja aku tidak akan menceritakan detailnya. Kenapa kamu belum subscribe? Subscribe di bawah, please. Please, thank you. Dia udah subscribe, kamu belum. Kamu cuma dengerin aku sekarang ngomong, tapi kamu gak pencet tombolnya. Aku udah bilang pencet tombolnya, warna merah di bawah. Tulisannya subscribe atau berlangganan, that's all. Click it, thank you so much. Dan bagaimanapun juga, itu berakhir dengan cepat. Tetapi aku sangat senang, akhirnya aku menjadi seorang pria. Selama beberapa minggu setelah malam itu, aku dan Sharon mengobrol hampir setiap hari. Aku benar-benar jatuh cinta. Tetapi kemudian tiba-tiba dia berhenti menjawab teleponnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa salahku? Setelah beberapa hari seseorang datang ke rumah kami. Dan orang tuaku juga ada di rumah waktu itu. Sharon dan ayahnya masuk. Dia berdiri di sana dengan air mata di matanya dan ayahnya mengamuk. Sharon telah hamil. Aku tidak bisa berbicara apapun dan aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagiku sepertinya aku sedang bermimpi. Ayah Sharon menuntutku menikahinya. Katanya tidak masalah jika kamu berusia 17 tahun atau 27 tahun. Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana dia menatapku ketika dia mendengar bahwa aku berusia 14 tahun. Sharon juga terkejut. Kami bahkan harus menunjukkan kepada mereka dokumenku. Ketika ayah pacarku sedikit tenang, dia berkata bahwa mereka akan menjaga anak itu. Dokter mengatakan bahwa kontradiksi bagi Sharon untuk melakukan aborsi. Aku hanya duduk dengan tenang, membaca dari rasa malu atas tipu dayaku. Sharon menatapku. Dan kemudian ayahku mengejutkanku dengan mengatakan kami akan mendukung cucu kami dan kami akan memberikan bantuan keuangan dan pendidikan atau apapun. Dengan tercengang aku menatap ayahku. Setelah semua keluhanku, orang tuaku siap mendukungku. Aku merasa aku yang benar-benar idiot. Aku pikir orang tuaku menghancurkan hidup kami ketika mereka memiliki begitu banyak anak. Tetapi aku sendiri melakukan sesuatu yang bodoh pada usia 14 tahun. 2 bulan berlalu dan aku tidak melihat Sharon. Melalui kenalannya, aku dapat mengetahui bahwa dia dikirim ke kerabat lainnya. Hati nuraniku terus-menerus tersiksa. Aku mengerti bahwa jika perlu, aku harus pergi bekerja dan melupakan karir olahragaku. Aku juga memikirkan bagaimana keadaan anaknya, karena aku akan segera menjadi seorang ayah. Pemikiran ini saja membuatku takut. Melalui teman-temannya, Belum nonton, belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Walaupun nonton, tetap kalau belum subscribe, klik dulu, baru lanjut nonton, oke? Supportin ini terus untuk upload habis setiap hari, oke?
aku mengetahui bahwa ayah Sharon ingin menyerahkan anak itu untuk diadopsi segera setelah dia lahir. Berita ini membuatku merasakan ketidakberdayaanku. Sekarang aku tidak tahu apakah aku akan bertemu anakku, karena anak itu sangat penting bagiku. Jika mereka menyerahkannya untuk adopsi, maka aku ingin membawa anak itu ke keluarga kami. Untungnya orang tuaku tidak menentangnya untuk tumbuh dewasa bersama saudara-saudaraku. Sebagai keluarga, itu adalah hal yang terpenting. Bagikan kisahku pada orang lain, sehingga orang lain tahu betapa pentingnya memikirkan konsekuensi sebelum melakukan